Halo Safety People, selamat datang di program seputar k3umum.id bersama saya Fitriana Sohendi. Dan pada kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman saya pada saat mengikuti sertifikasi ahli K3 umum dari Kemnaker RI. Kita lihat ya, kita sambil coba lihat, kita remind lagi pada saat saya dulu mengikuti sertifikasi itu. Dulu itu saya mengikuti sertifikasi ahli K3 umum ini sekitar tahun 2019, dimana saat itu saya baru lulus kuliah. Kebetulan saya sudah bekerja di perusahaan penyedia produk dan jasa yang berhubungan dengan kampanye K3 juga. Kemarin itu sempat ada yang nanya, apa saja sih materi yang akan kita bahas di pelatihan atau sertifikasi ahli K3 umum dari Kemnaker RI. Nah, di sini itu saya mendapatkan jadwal secara umum, mungkin ini sekitar berapa hari ya ini? Sekitar kurang lebih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 tambah 6, 12 tambah 3, sekitar 15 hari. Ya, mengikuti itu sekitar 15 hari, jadi ada 14 harinya itu kita belajar. Terakhirnya kita akan ada PKL, praktik kunjungan ke lapangan. Kira-kira apa saja sih yang dibahas selama hari-hari? Banyak banget ya, sangat lama, 2 minggu, ya kurang lebih 2 mingguan lah, hampir 3 minggu mungkin ya. Ya, kali ini saya ingin sharing mengenai materi apa saja yang dibahas dalam sertifikasi ahli K3 umum dari Kemnaker RI, di mana waktunya juga cukup panjang dibandingkan sertifikasi BNSP, jadi sekitar 15 hari. Dan ada praktek kerja lapangan juga. Kita kunjungan ke lokasi yang sudah ditentukan. Jadi di hari pertama itu, diinformasikan juga, jadi ini kegiatannya itu dari pagi sampai sore, sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Tapi untuk hari pertama setengah jam harus udah di sana, jadi setengah 8 udah ada di sana. Dan kebetulan waktu itu saya itu mengikuti sertifikasi ini tuh lokasinya di Hotel Meze Bandung. Nah, hari pertama waktu itu materinya dimulai dari registrasi semua peserta sertifikasi, lalu pembukaan, lalu penjelasan mengenai kebijakan K3 itu seperti apa secara umum. Jadi untuk awal-awal dijelaskan terlebih dahulu materi-materi yang secara general untuk diketahui oleh semua pekerja ataupun semua peserta dari sertifikasi itu. Nah, nanti akan didalami juga mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Itu nanti akan dibahas tuntas sama pematerinya. Dan nanti pematerinya ada beda-beda setiap harinya. Ada yang dari Kemnaker RI langsung, ada dari praktisi gitu. Jadi beda-beda setiap harinya. Nah, di hari kedua ini masih enjoy, saya masih menikmati. Ini pembahasan mengenai dasar-dasar K3, penjelasan awal banget itu K3. Jadi mendalami apa itu K3, seperti apa, bagaimana, siapa saja yang harus mengetahui. Jadi yang benar-benar dasar banget. Setelah itu penjelasan yang kedua tentang kelembagaan dan keahlian K3 di sebuah perusahaan. Itu pun saya masih enjoy, menikmati. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jujur aja saya jurusan komunikasi, dan waktu itu saya kan ini K3 memang umum ya, secara umum ilmu yang benar-benar general, tapi di dalamnya itu ada
apa ya, lebih ke teknis, dan saya bukan orang teknis. Jadi saya untuk awal masih tetap enjoy. Nah, hari ketiga ini pembahasannya udah mulai agak lebih ke teknis, dan saya dari situ mulai bener-bener harus harus berusaha untuk memahami bahasa teknis. Tapi untungnya karena saya bekerja di perusahaan penyedia produk dan jasa yang berhubungan dengan kampanye K3, ada beberapa istilah yang sudah saya pahami. Jadi ya mungkin lebih memperdalam lagi. Di hari ketiga ini pembahasan mengenai pengawasan K3 pesawat uap, lalu pengawasan K3 bejana tekan, pengawasan K3 mekanik. Pengawasan K3 ini mekaniknya ada 2, ada PAA dan PTP. Ini teknis banget dan yang ngejelasin Kemnaker RI. Oke, itu saya mulai lebih harus fokus karena ini udah mulai pembahasan teknis waktu itu. Nah, di hari keempat ini mulai lagi ke materi general, itu pembahasan mengenai manajemen risiko. Itu seperti apa? Tentunya untuk di tempat kerja. Lalu pembahasannya selanjutnya ada analisa dan statistik kecelakaan kerja. Nah, kalau ini dulu itu pematerinya bukan dari Kemnaker RI, tapi dari praktisi langsung yang berhubungan dengan materi tersebut. Jadi mungkin yang lebih tahu di lapangannya seperti apa. Jadi mungkin waktu itu ya pematerinya praktisi gitu. Nah, setelah itu hari Jumatnya ada materi mengenai pengawasan K3 konstruksi bangunan. Oke, saya mulai harus lebih fokus lagi. Lalu ada pengawasan K3 listrik. Oke, saya bukan mengerti listrik, tapi mau gak mau saya harus mengikuti materi ini. Lalu terakhir itu ada pengawasan K3 penanggulangan kebakaran. Nah, ini harus benar-benar kita ketahui, bisa juga nih diaplikasikan oleh masyarakat umum sekalipun. Lalu setelah itu di hari Sabtu masih tetap belajar ya, Sabtu pun. saya tuh kerja dari Senin sampai Jumat, dan pada saat pelatihan Sabtu ini masuk. Jadi ya weekend waktunya istirahat, kita materi K3, wawasan baru gitu. Ini hari Sabtu itu mengenai pengawasan K3. Lalu materi keduanya lingkungan kerja dan bahan berbahaya, B3. Ini juga bisa untuk diketahui oleh semua orang. Terus itu minggu pertama, hari Senin sampai Sabtu seperti itu. Lanjut lagi ke minggu kedua. Minggu kedua lebih enjoy karena minggu kedua ini untuk hari Senin ya, pembahasan mengenai SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lalu ada pembahasan juga mengenai audit apa saja yang berkaitan dengan SMK3. Ini juga saya benar-benar excited banget waktu itu karena ini mungkin bisa menjadi nilai lebih saya mendalami hal seperti ini. Lalu hari Selasa itu kita ada 2 materi juga mengenai pengawasan K3 kesehatan kerja. Lalu ada pengawasan K3 pelayanan kesehatan kerja. Jadi di hari itu khusus untuk kesehatan kerja di sebuah tempat kerja. Ini pematerinya Kemnaker, waktu itu Kemnaker RI, dan beda-beda sih orang-orangnya. Lalu di hari Rabu untuk jadwal awal ini ada PKL, praktik kunjungan lapangan. Nah, ini seharian dari jam 8 sampai beres. Ini dari pematerinya Kemnaker RI. Cuman waktu itu tuh kita dapet lokasi ke PT PLN yang ada di Soekarno-Hatta. Jadi kita mengunjungi ke situ, terus kita analisis gitu. Kira-kira di sini ada potensi bahaya apa saja. Terus bagaimana cara menanggulanginya. Terus kayak ngasih masukan, ngasih saran gitu. Apa nih yang kita lihat dari sekitaran area yang kita kunjungi pada saat itu. Nah, dari situ, setelah kita melakukan PKL, kita harus membuat laporan.
Ini untungnya waktu itu per kelompok, jadi bikinnya itu nggak sendiri-sendiri, jadi per kelompok. Jadi hari Rabunya kita PKL mengunjungi ke lapangan, hari Kamisnya kita pembuatan laporan. Ini nih yang benar-benar saya suka, bekerja kelompok. Dan pada saat itu kebetulan saya mendapatkan anggota kelompok itu yang memang sudah benar-benar menjadi ahli K3 di sebuah perusahaan, dan dia mungkin bisa dibilang manajer dan juga senior. Jadi ya sekaligus sharing gitu mengenai materi ataupun mengenai pada saat apa yang kita temukan pada saat PKL ke PT PLN tersebut. Jadi ya sharing gitu sama senior yang benar-benar ngerti dari K3. Oke, hari Kamisnya kita bikin laporan, dan deng ternyata di sertifikasi K3 umum ini ada post-test. Post-testnya ini kayak kayak kita dikasih soal yang bener-bener harus kita isi dan kita pahami mengenai aspek-aspek K3 yang kita ketahui selama mengikuti sertifikasi itu. Jadi waktu itu pertanyaannya itu ya, kalau bisa saya inget itu tidak ada PG. semua esai. Jadi semuanya itu kayak gini. Apa yang dimaksud dengan K3 menurut pemahaman Anda? Jelaskan contohnya dan berikan pengaplikasiannya. Oke, kita bisa menjawab tapi panjang waktu itu tuh. Jadi soal-soalnya itu intinya harus menjawab sesuai pemahaman kita. Jadi ya mau nggak mau kita nulis panjang waktu itu. Ya ini benar-benar kayak mengarang bebas gitu. Tapi ya berhubungan dengan K3 yang merupakan isi dari pertanyaan-pertanyaan pada post-test waktu itu. Dan saya ingat waktu itu tuh kita dikasih satu lembar kertas HVS, ukuran HVS itu kan lumayan panjang ya. Terus jawabannya nggak cukup, kita minta lagi, saking panjangnya itu jawaban. Aduh. Tapi setelah kita melakukan post-test itu udah bebas. Terakhir kita mendapatkan materi tambahan, yaitu mengenai LOTO, Lockout Takeout, Hazard Observation, ataupun waktu itu mendapatkan materi mengenai Working at Height. Ini yang benar-benar saya sukai, karena saya di tempat kerja juga membahas hal-hal pekerjaan-pekerjaan spesifik di sebuah perusahaan. Setelah itu di hari berikutnya, minggu ketiga, itu ada seminar. Jadi seminarnya itu adalah mempresentasikan laporan PKL yang sudah kita bikin. Nah, di situ kita presentasikan nih hasilnya di depan semua peserta. Nanti kalau misalnya dari peserta ada yang bertanya, kita yang jawab, kita yang jelaskan di depan pemateri waktu itu. Ya, waktu itu ya seingat saya kayak gitu. Jadi kayak gantian aja gitu tanya jawabnya. Yang jelas seminar ini merupakan momen di mana kita mempresentasikan hasil PKL dari kunjungan kita ke lokasi yang dituju, yaitu PT PLN. Nah, setelah itu beres di dua hari terakhir nih. 2 hari terakhir ini materi tambahan juga waktu itu tuh. Ini materinya mengenai ISO, Integrated Management System Training. ISO 9001 tahun 2015, ISO 14001 tahun 2015, lalu ISO 45001 tahun 2018. Nah, itu dipelajari secara mendalam ya sama pematerinya, dan kita juga sharing sama peserta yang lain. Di hari terakhir ini materi tambahan lagi, yaitu mengenai CSMS.
atau Contractor Safety Management System. Ini merupakan berkas yang harus dilengkapi oleh sebuah vendor pada saat melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan. Setelah itu membahas mengenai job safety analysis, terus accident investigation training itu seperti apa. Nah, itu kita benar-benar dipelajari. Jadi gambaran umumnya itu setiap peserta ya kurang lebih 15 hari. Nah, untuk urutan materi yang diberikan yang tadi saya jelaskan itu dapat berganti sesuai penunjukan narasumber dari Kemenaker RI. Wah, ini benar-benar ya, saya waktu itu ya karena pada saat itu saya harus benar-benar mempelajari pembelajaran yang baru untuk saya gitu ya, secara teknis gitu. Dan dari hasil sertifikasi itu saya mendapatkan sertifikat ahli K3 umum, lalu beberapa sertifikasi dari materi-materi tambahan yang tadi saya jelaskan tuh di hari-hari terakhir kayak CSMS, Lotto, Walking at Height, terus investigasi untuk kecelakaan, itu kan materi tambahan. Nah, itu saya dapat juga sertifikatnya dan oleh-oleh nih taram. Waktu itu ada 3 buku, dikasih 3 buku ini. Jadi mulai dari modul pembinaan calon ahli K3 umum, lalu ini himpunan peraturan dibekelin 2 ya, jadi total 3 buku. Lalu waktu itu dikasih tas juga untuk membawa ini semua. Lalu kita terakhir dapat ini semacam tanda yang diberikan pada saat kita sudah beres melakukan sertifikasi ahli K3 umum. Saya simpan sini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Safety People. Bye!